Shalom PRBK yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Sabtu. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah online. Dan saat ini saya mengajak teman-teman, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, ku bersyukur Bapa. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Untuk votum dan doa pembuka saya persilakan Pendeta Yunus. Mari kita berdiri dan pengakuan kita bahwa ibadah pada sore hari ini dibuka dengan pertolongan bahwa Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mengucap syukur ketika kami ada di rumah masing-masing untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami untuk tetap fokus kepadamu walaupun kami masih memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita lebih memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan teman-teman bisa duduk kembali. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita mempersiapkan diri kita. Mari kita angkat satu pujian. Yesus memegangku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
Saya persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ketika kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, jadikan kami bukan hanya pendengar firman yang setia, tetapi jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, apa kabarnya anak-anak muda Indonesia? Nah, anak-anak muda PRBK Gereja Salma Sigalunggung pada khusus hari ini. Ya, halo anak-anak muda. Kalau kalian ditanya, sudah tahukah kalian tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu saat ini? Sekolah, bekerja, cukup harta yang melimpah, menikah, punya anak yang soleh, punya cucu, lalu meninggal dengan tenang. Apakah itu tujuan hidupmu? Kalau itu tujuan hidupmu, pesan saya buat kalian, ikan hiu makan tomat, you kasihan amat. Karena kalau kita belajar, ternyata kita didesain oleh Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan tidak semua orang sadar bahwa mereka punya tujuan dalam hidupnya. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana mereka sekolah dengan baik, bagaimana mereka bekerja dengan baik, menghasilkan uang dengan baik, kemudian menikah, kemudian punya anak, kemudian punya cucu, kemudian meninggal. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita? Kita didesain untuk menjadi gereja. Nah, ini menarik. Pertanyaannya adalah, apa itu gereja? Siapa yang tahu arti gereja? Kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menarik sekali dikatakan di sana. Gereja diartikan adalah tempat atau rumah ibadahnya orang Nasrani. Gereja hanya tempat atau rumah ibadahnya orang Nasrani atau orang Kristen. Dan maaf teman-teman, banyak orang lebih setuju dengan arti ini. Bahwa gereja adalah hanya tempat ibadah, rumah ibadah orang Nasrani atau orang Kristen. Kita sering lupa apa arti Alkitab tentang gereja. Yuk semuanya kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, buka Alkitabnya, bisa di Alkitab buku atau di HP kalian. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Apa itu gereja dikatakan di sana? Saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah definisi gereja. Ternyata definisi gereja bukan sekedar gedung, tetapi definisi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju ke terangnya. Dan ketika bicara tentang gereja, itulah panggilanmu. Kamu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju ke terangnya. Tapi menarik teman-teman, ketika kita melihat definisi ini, ternyata ada tiga dimensi yang ada dalam gereja. Apa? Yang pertama, gereja itu adalah orang-orang, individu yang memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Gereja adalah individu, orang per orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Apa maksudnya? Orang yang dari gelap dipanggil menuju ke terang, mereka memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan.
Jangan kau mengaku gereja ketika engkau tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita harus memiliki hubungan pribadi? Yang pertama, bahwa kita harus menyadari kita adalah orang-orang yang dari gelap. Kita bukan orang yang sempurna. Kita seringkali pernah gagal. Siapa yang tidak pernah gagal dalam hidupnya? Mungkin kau sukses dalam satu hal, tetapi engkau pasti pernah gagal dalam hal lain. Yang pertama, engkau harus menyadari bahwa engkau bukan orang yang sempurna. Engkau orang pernah gagal. Yang kedua, sadari bahwa engkau butuh Tuhan. Engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Mereka butuh Tuhan. Dan kau harus menyadari itu. Bagaimana membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Cara gampangnya adalah yang pertama, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan lewat komunikasimu dengan Tuhan. Teman-teman, bagaimana engkau berkomunikasi dengan Tuhan? Lewat chat? Enggak mungkin. DM? Enggak. Hanya lewat doa. Yang menjadi permasalahan adalah di sini. Seringkali kita salah memaknai doa. Berapa kali kita berdoa? Orang paling sedikit seharusnya berdoa 5 kali. Bangun tidur, kita berdoa. Makan pagi, sarapan, berdoa. Makan siang, berdoa. Makan malam, berdoa. Mau tidur, berdoa 5 kali. Tapi maaf, doa 5 kali ini doa rutinitas. Doa itu apa sih? Komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi artinya ada 2 arah. Aku ngomong, Tuhan ngomong. Kalau hanya engkau yang ngomong, itu bukan komunikasi. Doamu laporan, doamu rutinitas. Tuhan Yesus, saya mau makan, haleluya, amin. Apalagi doanya singkat. Doamu dengan Tuhan harus komunikasi. Biarkan engkau ngomong dan biarkan Tuhan ngomong. Ada 2 arah di sana. Maaf, ketika kita berdoa dan kita merasa Tuhan tidak berbicara dengan kita, mungkin ada yang salah dengan doamu. Mungkin ada yang salah dengan hubunganmu. Engkau punya waktu pribadi berdoa dengan Tuhan? Atau sekedar rutinitas? Doa makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Ketika engkau gak punya hubungan atau waktu pribadi untuk berdoa dengan Tuhan, mulailah saat ini. Yang kedua, bagaimana kita semakin dekat dan punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Tidak mungkin tidak baca firman Tuhan. Berapa kali seminggu kau baca firman Tuhan? Ketika hadir di gereja, suruh pendeta buka Alkitab baru kau baca, perbaiki cara itu. Tidak mungkin tidak engkau mau dekat punya hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa engkau membaca firman yang tertulis, yaitu membaca Alkitab. Siapkan waktu untuk kau baca Alkitab. Maka engkau akan semakin mengenal dan dekat kepada Tuhan, kau punya hubungan pribadi dengan Dia. Haleluya. Teman-teman sekalian, dimensi yang pertama, tujuan kita yaitu gereja, orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang, yaitu adalah orang individu yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pengalamannya dipanggil dari gelap menuju ke terang, itu membuat dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dimensi kedua apa? Dimensi kedua adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Jadi individu yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang, dia menjadi pribadi-pribadi yang percaya. Dan pribadi-pribadi yang percaya itu tidak bisa berdiri sendiri. Pribadi yang percaya itu harus bersama-sama bersekutu, membuat sebuah persekutuan. Pribadi yang dipanggil keluar berkumpul, membuat sebuah persekutuan.
kumpul bersama, sharing bersama. Panggilan kita sebagai orang percaya adalah bersekutu, memiliki hubungan satu dengan yang lain sebagaimana membentuk sebuah persekutuan. Berapa jumlahnya? Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Amin. Dan bagaimana kita bersekutu? Kita membuat sebuah persekutuan yang di dalamnya ada saling mengasihi. Jangan gibah, ngomongin orang lain di belakang. Kalau ngomongin orang lain di depan katanya. Pertanyaan gini, apa itu saling mengasihi? Ayo teman-teman kita buka dalam 1 Korintus 3 ayat 4-7. 1 Korintus 13, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Sudah dibuka, saya akan bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Teman-teman, ketika kita menjalin sebuah hubungan didasari dengan kasih, di dalam hubungan itu ada sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah mohon tahan sebentar. Definisinya gampang. Ketika engkau mau marah dengan temanmu, dengan sahabatmu karena merasa dirugikan, coba tahan sebentar. Artinya apa? Tahan dulu, jangan marah dulu. Kasih itu apa? Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Teman-teman bicara tentang sombong, banyak orang menjadi sombong. Mengapa? Karena banyak orang tidak tahu kalau dirinya sombong. Dia merasa rendah hati padahal dirinya sombong. Siapa yang bisa mengetahui kalau kita sombong? Orang lain yang melihat kita. Maka ketika kita ditegur orang lain, karena kita sombong, kita mau terima itu. Tapi menarik, seringkali kita membangun sebuah persekutuan, wajar terjadi konflik. Namanya pertemanan, namanya sebuah hubungan, wajar ketika juga ada konflik. Ketika ada konflik bagaimana? Ketika kita menjalin sebuah hubungan dan terjadi konflik di sana, maka yang harus kita lakukan adalah saling membangun satu dengan yang lain. Seringkali ada konflik itu malah membangun kita. Karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Manusia itu ditajamkan oleh sesamanya. Artinya apa? Seringkali mungkin kita mengalami gesekan dengan teman kita, dengan sahabat kita. Tetapi gesekan konflik itu harus diselesaikan dengan baik. Bagaimana? Ketika ada konflik, beranilah engkau minta maaf. Berani minta maaf ketika engkau salah. Tapi seringkali kita nggak sadar kalau kita salah. Dan ketika kita tahu kita bersalah, malah kita menolak minta maaf, malah kita menyerang dengan berbagai cara. Supaya kita nggak ketahuan salahnya. Maka ketika salah, beranilah minta maaf. Mungkin kita nggak berani minta maaf, kenapa? Karena kita mungkin merasa, aku nggak bersalah, gengsi. Atau engkau gak mau minta maaf karena engkau takut ditolak. Engkau takut tidak dimaafkan. Tidak hanya berani minta maaf, tapi ketika engkau dilukai, mungkin banyak orang tidak sengaja ataupun sengaja melukai engkau. Maka teman-teman dalam hubungan persekutuan itu, engkau juga harus mau mengampuni. Kepada siapa saja kita harus mau mengampuni. Kalau kita bicara tentang pengampunan, kekristenan mengajarkan pengampunan itu sesuatu yang gampang. Sesuatu yang mudah, asal kita tahu resepnya. Seringkali di dunia dalam pengampunan,
Orang selalu bicara aku dengan engkau, maka tidak akan pernah selesai. Artinya apa? Ketika engkau tidak minta maaf, aku gak akan mengampuni. Oh, ketika engkau gak mencium kakiku, aku gak akan mengampuni. Sujud, maka aku mengampuni. Karena di dunia bicara pengampunan adalah bicara soal aku dengan engkau, aku dengan orang yang bermasalah. Tetapi kekristenan berbeda. Pengampunan itu bicara antara ketika Tuhan sudah mengampuni aku, maka tidak mungkin tidak aku wajib mengampuni orang lain. Salahku yang begitu besar, Tuhan mengampuni aku, maka kesalahan orang yang begitu kecil di mata Tuhan, kita wajib mengampuninya. Jika kita tahu rahasia itu, apapun kesalahan orang, kita bisa mengampuninya. Karena kita menyadari Tuhan itu mengampuni kesalahan kita yang besar, maka kesalahan saudara kita yang kecil kita harus mengampuni. Persekutuan antar orang beriman itu harus dibangun. Mengapa? Karena kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin konflik terjadi, mungkin di antara kalian pernah konflik satu dengan yang lain, dan konflik nggak pernah berhenti. Ketika konflik itu nggak pernah diselesaikan dengan baik, maka tidak akan pernah selesai. Kalau saat ini ada konflik, selesaikan itu dengan baik. Berani minta maaf kalau bersalah, mau mengampuni ketika engkau dilukai. Oke, dimensi yang ketiga. Kalau dimensi yang pertama, panggilan kita sebagai gereja, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang adalah yang pertama, kamu individu-individu yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kamu individu-individu berkumpul, membuat sebuah persekutuan, kumpul bersama, menjadi persekutuan orang-orang percaya. Yang ketiga menarik, karena kita tidak hanya butuh kumpul doang. Domba, kalau kumpul dengan domba, dia nggak tahu dirinya domba. Domba, kalau hanya kumpul dengan domba, lama-lama dia merasa dirinya banteng. Bahayanya apa? Banteng ketemu banteng, saling adu tanduk. Jadi jangan lama-lama bersekutu antar orang seiman. Atau domba dengan domba saja. Domba kumpul lama-lama dengan domba jadi banteng, tarung masing-masing di dalam. Dimensi yang ketiga menarik. Ini teman-teman, bulan ini Gereja Isa Al-Masih itu bulan misi. Maka saya akan belajar dimensi yang ketiga. Dimensi ketiga adalah dimensi tentang penginjilan atau bersaksi. Yuk kita lihat lagi. 1 Petrus 2 ayat 9 menarik dikatakan di sini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita tidak hanya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak hanya bersekutu dengan orang-orang yang beriman, orang percaya. Tetapi panggilan kita adalah untuk keluar, memberitakan perbuatannya yang besar. Kita menjadi saksi. Pertanyaan mudah, sudahkah engkau bersaksi? Seringkali orang gak mau bersaksi, mengapa? Seringkali mereka takut untuk bersaksi karena satu, engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Engkau bingung apa yang engkau ceritakan. Karena apa? Engkau gak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seandainya engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka engkau akan bercerita kemanapun tanpa disuruh. Contoh, engkau makan di rumah makan. Wah, makanannya enak. Engkau akan cerita, wah bakso di sana enak sekali. Tanpa engkau dibayar, tanpa engkau digaji. Ketika kau merasakan enaknya, engkau akan bercerita kemanapun. Sama, ketika kau merasakan kebaikan Tuhan, mana mungkin engkau akan menutup mulutmu untuk bersaksi tentang Tuhan. Jika engkau selama ini tidak bersaksi tentang Tuhan, mungkin maaf, engkau tidak punya hubungan pribadi itu dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa orang gak mau bersaksi? Takut melukai orang. Wah, aku sudah dekat kok, nanti kalau aku bercerita tentang Yesus,
aku malah konflik, aku ditolak, dia akan menjauhi aku. Tugas kita hanya memberitakan tentang Tuhan. Soal orang mau bertobat itu urusan nanti. Maka dalam penginjilan memberitakan Yesus itu menarik. Engkau hanya memberitakan. Orang mau terima Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika engkau memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Kristus, Dia yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita, dan orang terima itu bukan kehebatanmu, karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi maaf, kalau orang bertobat karena engkau menyampaikan Kristus kepada dia, itu bukan kehebatanmu, jangan sombong. Tapi maaf, jika engkau memberitakan firman kepada orang lain, memberitakan tentang Kristus kepada orang lain, dan orang lain itu menolaknya, jangan kecewa. Karena engkau sedang menabur benih. Suatu saat orang itu akan mengenal Tuhan lewat orang lain. Jadi tugas kita hanya memberitakan. Jangan sombong ketika orang terima Kristus. Jangan kecewa ketika orang menolak Kristus. Tapi seringkali kita memberitakan Kristus itu gak gampang. Orang selalu bertanya, siapa Yesus? Dia manusia, kok diangkat jadi Tuhan? Saya punya cerita menarik, teman-teman. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa untuk mengampuni manusia dia perlu turun ke dunia? Mengapa? Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia repot-repot turun ke dunia menebus dosa manusia? Bukankah dia Tuhan yang berkuasa menebus dosa, tinggal ngomong kun fayakun jadi. Orang berdosa yuk dihapuskan tanpa dia mengorbankan diri. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita bicara pengampunan, tidak mungkin tidak adanya pengorbanan. Konsep pengampunan harus ada pengorbanan. Dan untuk pengorbanan harus pribadi yang tidak bercacat, tidak bercela. Kalau kita lihat ada hari raya kurban, itu selalu dipilih hewan-hewan yang tanpa cacat. Diseleksi, kalau dikorbankan tidak boleh ada cacat. Kalau cacat tidak sah. Maka ini sebagai gambaran, pengorbanan untuk dosa harus sesuatu yang tidak bercacat, sesuatu yang tidak berdosa. Ini pertanyaannya sangat menarik. Siapa di dunia ini yang tanpa dosa? Adakah manusia di dunia ini tanpa dosa? Tidak ada. Hanya Tuhan yang tanpa dosa. Maka ini menarik konsepnya. Tuhan yang tanpa dosa itu turun ke dunia dalam wujud manusia. Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita. Maka Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah ada di surga sejak awal, sejak kekekalan, Dia turun ke dunia dalam wujud manusia untuk misi penebusan dosa. Untuk apa penebusan dosa itu dilakukan? Siapa membayar kepada siapa? Kepada iblis kah? Tidak. Tuhan membuat sebuah hukum. Hukumnya adalah bahwa setiap manusia ketika berdosa, dia mendapat ganjaran hukuman kekal. Hukum itu tidak bisa dilepas begitu saja. Maka harus ada cara supaya terjadi Tuhan yang adil dan Tuhan yang kasih. Tuhan itu adil, mengapa? Setiap manusia harus dihukum. Dan hukuman itu harus dikerjakan. Semua manusia berdosa harus dihukum. Dan Allah adil, semua itu dilakukan. Tapi Allah Tuhan itu kasih. Hukuman tetap dilaksanakan, tetapi Tuhan sendiri yang menanggungnya. Supaya kita yang percaya itu diselamatkan. Ya teman-teman, ketika engkau berkata engkau gereja,
tapi engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau bukan gereja. Ketika engkau berkata gereja, engkau tidak bersekutu dengan orang-orang yang beriman, orang percaya, engkau bukan gereja. Dan ketika engkau berkata gereja tetapi engkau tidak keluar memberitakan kabar baik kepada semua orang, engkau bukan gereja. Kalau engkau hanya mengabarkan kabar baik, tapi engkau tidak punya persekutuan, engkau tidak punya hubungan pribadi, engkau bukan gereja. Atau engkau hanya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi engkau tidak bersekutu, engkau tidak memberitakan kabar baik, engkau bukan Tuhan. Atau engkau bersekutu, tapi engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan engkau tidak memberitakan hubungan kabar baik itu, engkau juga bukan gereja. Jika tujuan hidupmu cuma sekolah, jika tujuan hidupmu cuma bekerja, jika tujuan hidupmu mengumpulkan harta berlimpah, jika tujuan hidupmu cuma menikah, membuat keluarga sakinah mawadah warohmah, atau punya anak yang soleh dan cucu yang baik, meninggal dengan tenang, pesan saya, ikan hiu makan tomat, you kasihan amat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang panggilan kami, tujuan hidup kami. Kami dipanggil memiliki desain yang mengikuti tujuan Allah, tujuan Tuhan. Untuk kami memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebagai individu yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang-Mu yang kudus. Dan kami memiliki kewajiban bertemu, berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya. Sebagai orang-orang persekutuan, orang-orang yang Kau selamatkan. Tapi tidak cukup di situ Tuhan, kami juga terpanggil untuk keluar memberitakan perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan mencapai tujuan itu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk Mas Yunus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengundang teman-teman semua anak PRBK untuk mengikuti nanti ibadah Sabtu depan di Zoom. Jangan lupa ya teman-teman untuk kehadirannya. Datang semua, oke? Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Yuk kita mau siapkan persembahan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Untuk persembahan ini kita bisa dikasih buat dimasukkan hari Minggu atau di dompet digital di bawah ini ya. Nanti kalian bisa terserah lah mau ngasihnya lewat dompet digital atau langsung disatuin di hari Minggu. Yuk sebentar kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh mengikuti persekutuan PRBK ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan sebentar kami juga mau memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini, kita mau berdoa, syafaat, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Kami rindu berdoa bagi teman-teman kami, mereka yang sedang dalam studi, Tuhan mampukan mereka menjadi saksi dalam studi. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan jadikan mereka menjadi kesaksian di mana sedang mereka juga bekerja. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang baik, sehingga dalam pekerjaan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Teman-teman kami yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan, yang membawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan pula. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Mereka yang dalam persoalan hidup saat ini, jalan keluar yang terbaik sudah Tuhan sediakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa ini. Engkau memberkati bangsa ini, pemerintahan Bapak Joko Widodo dalam tangan Tuhan.
tidak pernah ditinggalkan dalam lindungan Tuhan sendiri. Terima kasih, kami berdoa buat gereja ini. Tuhan memberkati gereja Isa Al-Masih Galunggung dalam berkat Tuhan. Para pemimpin-pemimpin, gembala, rohaniawan, para diaken, para penatua dalam perlindungan Tuhan sendiri. Berkati gereja ini menjadi kesaksian di mana gereja Isa Al-Masih Galunggung berada. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Hari Sabtu, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, 3M. Menjaga kesehatan, masker, dan membersihkan diri. Tuhan Yesus berkati.